Emangnya hibah boleh berturut? Ngajah nama lu. Nah, mohon maaf, ini memang perlu kami jelaskan tentang visi misi kami. Giri Prasta sentil program Suyadinata, Suyasa beberkan aturan. Suhu politik di Kabupaten Badung semakin memanas menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024. Suasana tegang mulai terasa setelah Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyinggung salah satu program yang diusung oleh bakal pasangan calon Iwayan Suyasa dan Iputu Alit Yandinata atau yang lebih dikenal dengan pasangan Suyadinata. Dalam sambutannya saat melantik dan mengambil sumpah Ida Bagus Surya Swamba sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Badung pada Senin 9 September tahun 2024, Bupati Giri Prasta secara tidak langsung menyentil program bantuan 1 miliar rupiah untuk Banjar Adat se-Kabupaten Badung. Program tersebut merupakan salah satu visi misi unggulan yang diusung oleh pasangan Suyadinata. Yang saya lihat di media, kalau saya terpilih nanti calon yang lain itu akan saya berikan hibah kepada Banjar setiap tahun. Itu 1 miliar per Banjar. Emangnya hibah boleh berturut? Ngajah nama lu. Terus yang kedua, apakah disetujui oleh DPRD nanti? Kan begitu. Kami tidak ingin ada persoalan yang tidak perlu kita persoalkan di lembaga DPRD nanti. Yang penting memuluskan agenda kerja kita sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung, semesta berencana dan RPJMD yang diimplementasikan nanti per tahunnya melalui RKT, rencana kerja tahunan RKPD itu. Saya kira hal-hal yang bisa kita lakukan harus kita lakukan dengan baik. Mendengar sentilan tersebut, pasangan Suyadinata tidak tinggal diam. Wayan Suyasa yang menjadi salah satu calon Bupati Badung menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Bupati Giri Prasta. Menurutnya respon dari tokoh masyarakat yang karismatik seperti Giri Prasta merupakan bentuk perhatian yang besar terhadap program kerja mereka. Dengan Suyadinata, Wayan Suyasa bersama Alit Yandinata, pertama mengapresiasi sesuai dengan koordinasi kami mengundang media yang hadir pada hari ini. Tentunya bersama-sama kami ingin bagian dari pasangan calon di Kabupaten Badung menanggapi pernyataan, sekali lagi menanggapi pernyataan seorang figur yang karismatik di Badung yang kami juga sangat hormati tentang menyangkut program kami dalam visi dan misi yang ada 1 miliar per Banjar Adat. Nah, mohon maaf, ini memang perlu kami jelaskan tentang visi misi kami. Bagaimanapun kami ingin masyarakat Kramo Badung tentunya menilai sejauh mana kedepannya setelah tentunya kami diberi kepercayaan oleh masyarakat Badung menjadi bupati dan wakil bupati. Baik soal program bantuan 1 miliar per Banjar Adat tentunya oleh pasangan kami, pertama kami menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tinggi pada tokoh karismatik Kabupaten Badung. Ya, sekali lagi tokoh karismatik yang kami simpatikan yang telah merespon program kerja kami berupa bantuan kepada Banjar Adat se-Kabupaten Badung sebesar 1 miliar per tahun anggaran. Respon ini sebagai indikasi rasa tanggung jawab beliau agar pemerintah Kabupaten Badung dapat dilanjutkan ke depan lebih baik lagi. Respon itu juga pertanda kepedulian beliau yang tinggi kepada pasangan calon Suyadinata. Dalam tanggapan yang terekspos di media sosial, tokoh karismatik yang kami segani setidaknya menyampaikan 2 hal. Pertama, apakah boleh
hibah 1 miliar berturut-turut. Nah, diikuti dengan kalimat melajah nak malu. Nah, yang kedua, apakah DPRD akan setuju dengan program ini? Nah, inilah yang intinya, sekali lagi karena menyangkut visi misi, kami ingin menjelaskan karena bagian dari apa langkah-langkah kami ke depan yang tentunya dicerna oleh masyarakat Kramo Batu. Satu, pernyataan tersebut kurang lengkap. Beliau menyatakan tiap Banjar adat akan mendapat hibah 1 miliar per tahun anggaran. Namun program kami tidak hanya Banjar adat yang mendapat anggaran 1 miliar per tahun anggaran. Desa adat pun, sekali lagi, desa adat pun di Kabupaten Badung kami akan berikan anggaran 2 miliar per tahun anggaran selama kami menjabat. Negeri membolehkan pemberian hibah terus-menerus sepanjang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 3. Nah, peraturan Bupati nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial pasal 3 ayat 3 menyatakan sebagai berikut. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ayat 1 memenuhi kriteria paling sedikit A. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan. B. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat. C. Tidak terus-menerus setiap tahun anggaran kecuali kepada pemerintah pusat, Palang Merah daerah, Palang Merah Indonesia daerah, Pramuka daerah, Komite Olahraga Nasional daerah, Korpri daerah, Badan Narkotika daerah, partai politik, dan atau 8 ini penting, ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang tidak terus-menerus setiap tahun anggaran kecuali kepada, ada klausul nomor 8, ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 4. Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Badung telah mematahkan atau membantah pernyataan beliau itu sendiri bahwa hibah tak boleh diberikan secara terus-menerus. Faktanya ada 7 lembaga yang boleh terus-menerus menerima hibah tiap tahun dari Pemkab Badung. Dan pasal 3 ayat 3 angka 8 Perbub 8 2022 memberi ruang kepada desa adat dan garing atau Banjar adat juga bisa menerima hibah tiap tahun. Itu terpenting. 5. Dengan demikian, jika kami diberi mandat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih, kami akan mengubah peraturan Bupati nomor 8 tahun 2022 tersebut dan memasukkan unsur desa adat dan Banjar adat sebagai penerima hibah terus-menerus sebagaimana diperkuat oleh Permendagri nomor 99 tahun 2019 pasal 6 ayat 5 huruf C bahwa hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf D diberikan kepada badan atau lembaga. Huruf C yang bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat atau kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan keberadaannya diakui oleh pemerintah daerah. Serta pada pasal 4 ayat 4 huruf C menyatakan bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memenuhi kriteria paling sedikit huruf C, bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak terus-menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali, sekali lagi, ada tidak terus-menerus tapi tetap ada kecualinya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 6. Sebagai komparasi hukum dan fakta sosial, desa adat menerima hibah terus-menerus dibuktikan bantuan kepada desa adat sebali oleh pemerintah Provinsi Bali. Ternyata rujukan hukumnya juga Permendagri nomor 99 tahun 2019. Sebagai aturan pelaksanaan ditertibkan Peraturan Gubernur nomor 20 tahun 2022 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. 7.
Selanjutnya, secara spesifik Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa adat di Bali, Pasal 9 Ayat 2 menyatakan bahwa pengalokasian APBD semesta berencana melalui belanja hibah kepada desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan secara terus-menerus setiap tahun anggaran. 8. Dengan demikian secara yuridis Permendagri memberikan ruang pemberian hibah kepada desa adat dan garis miring atau banyak adat secara terus-menerus sepanjang ada regulasi yang memberi landasan hukum. Dalam hal ini kami akan mengubah Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 agar memungkinkan pemberian hibah secara terus-menerus kepada desa adat dan banyak adat atau masuk nomenklatur ke-8 selain 7 lembaga yang sudah ada. Ya. Menyetujui atau tidak, pernyataan ini memberikan kesan bahwa semua anggota DPRD seakan-akan menolak program bantuan hibah 1 miliar per banyak adat dan 2 miliar per desa adat. Jika demikian, tentunya para anggota DPRD akan dinilai publik karena tak menyetujui. Jika tidak menyetujui hibah yang jelas-jelas bertujuan meringankan beban Pramo Badung yang merata ini dalam menjalankan upacara baik manusia dewa fitrayatnya yang ada di masing-masing banyak ataupun desa adat. Nah, tentunya Kabupaten Badung mengelontorkan hibah sangat besar juga kepada kabupaten lain sebali, itu pun juga memerlukan persetujuan wakil rakyat. Namun karena level status hukum peraturan bupati bukan peraturan daerah, maka peraturan bupati tidak memerlukan persetujuan DPR dalam penyusunannya. Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPR merupakan kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi atau instansi masing-masing. Dengan penegasan ini, peraturan bupati tak memerlukan persetujuan DPRD karena wewenang bupati sebagaimana halnya peraturan DPR Kabupaten Badung tak memerlukan persetujuan bupati karena merupakan kewenangan dan kebutuhan masing-masing. Bahwa dalam Perda APBD akan memerlukan persetujuan DPR, kami sepakat. Namun karena landasan peraturan bupati telah amat jelas dan peruntukannya juga amat jelas, tentulah jika DPRD memperjuangkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat Badung, tak akan menghambat program ini. Nanti kesimpulan kami bahwa karena ini menyangkut visi misi kami, karena bagaimanapun pasangan Suyadinata didampingi oleh teman-teman masyarakat yang punya intelektualitas, yang memberikan suatu masukan-masukan yang menyentuh untuk kepentingan masyarakat Badung. Kami akan konsisten. Pertama, jika kami dipercaya, diberikan kesempatan mengabdi di Kabupaten Badung, tentunya kami akan fokus dengan pendapatan asli daerah kami. Sekali lagi, pendapatan asli daerah yang terkandung di dalam APBD itu merupakan perda APBD yang sudah real harus dilakukan dan dilaksanakan. Bukan perda APBD itu bukan asumsi lagi yang bisa, mohon maaf, naik turun bisa dirubah setiap saat. Artinya kami akan fokus peningkatan pendapat asli daerah yang sudah kami, jika diberi kepercayaan, grade kami 12 sampai 15 triliun. Bukan hanya semata-mata wacana. Kami akan mencari betul-betul solusi bagaimana caranya. Perpek bicara 12 sampai 15 triliun pendapatan asli daerah. Nah, jikalau pendapat asli daerah sudah besar, ini adalah pendapatan kita sendiri di Badung. Apa yang kita tidak mampu perbuat untuk kepentingan masyarakat Badung dengan pendapatan yang begitu besar. Inilah perlu penghargaan terhadap Pramo Badung secara prioritas, skala prioritas. Apalagi berbicara adat, seni, dan budaya yang menyangkut tentang bagaimana masyarakat menjalankan suatu apresiasi yang tinggi kepada alam ini yang menyebabkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata itu begitu tinggi. Kami bagian dari manusia yang tak luput dari kekeliruan.
Kami masih perlu proses pembelajaran. Kami hormati pendapat masyarakat, apalagi tokoh-tokoh. Kami ingin sumbang saran, masukan tokoh-tokoh siapapun yang ada di Badung untuk bisa memberikan yang terbaik, yang lebih sempurna kepada masyarakat Badung oleh pemimpin ke depan. Nah, mudah-mudahan kami diberikan kesempatan sekali lagi, karena memang visi kami melalui bersama Wayan Siase Alit Yaninata ini, kita akan sejahtera, bahagia, dan merata. Itu karena konsep kami seperti itu, sehingga misi kami akan memberikan pemerataan kepada Ramu Badung. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Nah, kurang lebih jika ada hal yang kurang berkenan, sekali lagi karena ini menyangkut visi misi sehingga agak serius, karena kami dasarnya ada dasar hukum agar kami tidak keliru di dalam menjelaskan.